Atas peristiwa ini, malaikat Jibril yang membawakan kambing atau domba untuk disembelih sebagai pengganti Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini sambut Nabi Allah Ibrahim dengan kalimat La ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari peristiwa inilah umat Islam kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha sejak tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa seseorang dilarang keras mengalirkan darah manusia. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari peristiwa bersejarah keluarga Nabi Ibrahim ini, kita bisa banyak mengambil hikmah dan keteladanan, mulai dari keteladanan perjuangan hidup sampai dengan keteguhan iman dan takwa dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kisah-kisah Nabi Ibrahim yang termaktub dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadah seperti sa'i, melempar jumrah, puasa tarwiyah dan arafah, serta menyembelih hewan kurban ini harus semakin meningkatkan keyakinan dan keteguhan kita dalam beribadah. Karena memang tujuan dari diciptakannya kita ke dunia ini adalah untuk beribadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-Dariyat ayat 56. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setiap kita adalah Ibrahim. Setiap Ibrahim punya Ismail. Ismail kita mungkin adalah harta kita. Ismail kita mungkin adalah jabatan kita. Ismail kita mungkin adalah gelar kita. Ismail kita mungkin adalah ego kita. Ismail kita adalah apa yang kita sayangi dan kita perjuangkan di dunia ini. Ibrahim tidak diperintah untuk membunuh Ismail, tetapi Ibrahim diperintah Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena pada hakikatnya semua milik Allah. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikian halnya dalam menjalankan ibadah haji dan kurban, kita membutuhkan keteguhan dan keyakinan yang kuat karena harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit untuk dilakukan. Untuk berhaji, kita harus berkorban menyiapkan puluhan juta rupiah guna membayar biaya perjalanan ke tanah suci. Ditambah juga kesabaran yang tinggi karena harus antre bertahun-tahun karena banyaknya umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam kelima ini. Bahkan dewasa ini banyak orang yang karena tidak sabar menunggu lamanya antrian haji, kemudian memilih membatalkan niat untuk berhaji yang merupakan rukun Islam yang kelima, dan kemudian berganti memilih umrah yang merupakan ibadah sunnah dengan niatan supaya segera sampai ke Mekah. Hal ini ibarat kita lebih mementingkan ibadah yang sunnah dibanding ibadah yang wajib. Bahkan yang lebih miris, ada yang sampai menyamakan antara ibadah haji dan ibadah umrah. Pun demikian halnya dengan ibadah kurban. Untuk berkurban
kita juga harus menyediakan anggaran jutaan rupiah untuk membeli hewan kurban dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain. Namun, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kita tidak perlu khawatir harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci ini ataupun yang kita gunakan untuk berkurban akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan kehidupan akhirat di surga yang abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Begitu juga Rasulullah menegaskan bahwa ma'amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabba ila Allahi min ihraqi dami innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allahi bimakanin qabla an yaqa' min al-ardi qatibu biha nafsa. Tidak ada sesuatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah kecuali menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan hidayah dan rezekinya kepada kita. Amin. Dan memberikan kemampuan untuk menapaktilasi kesolehan Ibrahim